Kalau saya bilang selamat pagi, ya tepuk tangannya di depan. Kalau selamat siang, ya tepuk tangannya di belakang. Kalau selamat malam, harus gembira ya, bareng-bareng semua. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Yang di belakang kenapa nggak tepuk tangan? Selamat malam itu gembira ya, semuanya ikut tepuk tangan. Tapi saya lihat tepuk tangannya ini belum bisa merangsang imunitas. Karena untuk bisa merangsang imunitas itu ada cara tepuk tangan yang benar. Jadi begini ya, tidak hanya seperti ini. Gitu. Jadi antar jari masing-masing ketemu. Kok. Dan itu salah satu cara untuk meningkatkan imunitas kita melalui jalur tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke, ini yang baru ya, baru mulai masuk di remaja siaga kesehatan. Iya. Oke, boleh salah satunya berbicara dulu apa yang menjadi motivasi kita teman-teman aja ya, atau anak-anak teman-teman aja ya, biar kita lebih akrab. Boleh salah satu di antaranya menyampaikan kenapa mau terlibat dalam remaja siaga kesehatan SMA Negeri 7. Dan ini saya mengapresiasi sekali bahwa remaja siaga kesehatan tingkat SMA ini baru ada di SMA 7, belum ada di SMA yang lain. Jadi nanti jika bakal untuk Kota Tasikmalaya, mudah-mudahan ini SMA 7 diikuti oleh SMA yang lain, karena kalian usia remaja ini berpotensi untuk memiliki pengetahuan yang luar biasa, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Karena sekarang data yang muncul di kita, tadi HIV itu lebih banyak yang positif ditemukan kasus baru dari Januari sampai Juli. Udah tahu berapa kasus baru di 2022 Januari sampai Juli? Belum ya? Ada 88 kasus baru HIV di Kota Tasikmalaya. Dan itu melengkapi angka per hari Kamis sudah ada 1.000 orang Kota Tasikmalaya yang sudah terinfeksi HIV. 1.000 orang, banyak sedikit? Banyak. Iya banyak sekali. Jadi kita tidak tahu apakah di sekitar area ini ada yang terinfeksi HIV atau tidak. Oke, jadi harus tahu ya betapa mengkhawatirkannya kondisi Kota Tasikmalaya yang sampai hari Rabu kemarin kita sudah punya angka HIV itu ada 1.000 orang yang terinfeksi HIV di Kota Tasikmalaya. Kasus baru di tahun 2022 itu ada 88. Itu data Januari sampai Juli ya kawan-kawan. Sampai Juli. Belum yang Agustus. Nah, angka tertinggi kasus baru itu ada di tahun 2020 ya. 2019 sebanyak 107 kasus. Ada 107 kasus di 2018. Di 2020 baru sampai Juli saja udah 88. Oke, nanti kita lihat datanya. Coba sebelum kita ke materi LGBT ya. Tadi ada yang gambar perempuan laki-laki. Nah ini dari 88 kasus baru di Kota Tasikmalaya, ada 79 yang gendernya apa? Laki-laki. Ada 9 yang gendernya perempuan. Jadi banyak laki-laki, banyak perempuan. Laki-laki. Iya, oke. Nanti kita sampaikan ya kenapa banyak laki-laki. Di sini ada tabel terbanyak itu anak usia 21 sampai 30. Ada 38 orang. Usia 21 tahun sampai 30 tahun yang mendominasi positif HIV di tahun ini. Artinya apa?
Kalau penularannya itu terjadi 5 tahun yang lalu, coba hitung 21 dikurangi 5 berapa? 16. Ada ini umur berapa? 16. Jadi di umur adik sudah terkena HIV dan di usia 21 baru terdeteksi. Jadi betapa pentingnya kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak remaja. Betul nggak dada-dada? Betul. Kalau dada-dada mah itu udah remaja atau dewasa muda. Usia itu udah mahasiswa itu udah masuknya ke dewasa muda ya. Oke. Jadi kita lihat lagi, ada satu orang yang umurnya 1 sampai 10 tahun. Ini biasanya bayi lahir dari ibu yang terinfeksi HIV. Jadi dia tertularnya dari ibu yang sudah terkena HIV pada saat dia dilahirkan. 11 sampai 20 tahun ini juga sama. Coba sekarang 11 dikurangi 5 berapa? 6 tahun. Nah, karena memang masa inkubasinya HIV itu bisa terdeteksinya itu dari mulai 3 bulan sampai tahunan juga sudah baru bisa terdeteksi bahwa itu HIV. Kalau ini usia 11 tahun berarti sejak 5 tahun yang lalu itu dia sudah mulai terinfeksi HIV. Apakah dia karena transfusi? Kalau hubungan seksual mungkin enggak dengan umur 5 tahun. Kalau korban mungkin saja dia seorang korban yang di pemerkosaan oleh seseorang yang sudah terinfeksi HIV. Kita lanjut lagi. Kita coba evaluasi dulu ya. Yang mengakibatkan penularan HIV apa tadi? Ada cairan ya. Cairan. Yang pertama air susu ibu. Yang kedua darah. Yang ketiga cairan kelamin. Apakah itu cairan kelamin perempuan ataupun laki-laki? Kita kembali ke fokus utama ya. Tadi sudah disampaikan tentang HIV dan kita kembali ke LGBT yang lagi trending. Ada nggak Pak LGBT? Saya tidak yakin kalau di antara teman-teman ada yang belum pernah mendengar istilah LGBT. Ada yang belum pernah mendengar? Berarti semuanya pernah mendengar ya? Istilah LGBT. Nah, singkatan dari apa sih LGBT? Oke, seorang nih agak kenceng suaranya. Namanya siapa? Siti Mahat. Dari kelas 12 IPS 12 itu 3. kelas 3 ya? 3 SMA ya? Udah mau tinggal 1 semester lagi belajar, kemudian masuk ke persiapan perguruan tinggi. Ulangi lagi, apa tuh? Ya. Lesbi, gay, biseksual, Transgender. Oke. Sebelum ke situ kita lihat dulu. Target penanggulangan AIDS yang dimulai dari HIV ya. Di Jawa Barat itu ada 4 zero. Yang pertama di 2030, berapa tahun lagi baru 30? 8 ya? Oke. Di tahun 2030 tidak boleh ada yang mati karena AIDS. Kita harus bisa mengejar itu nggak teman-teman? Tuh. Di tahun 2030 kita harus 0 dari kasus baru HIV. Jadi di 2030 itu sudah tidak ada lagi kasus baru HIV. Bisa nggak? Harus bisa. Salah satunya melakukan edukasi seperti sekarang. Gak apa-apa yang HIV kemarin sudah positif, gak apa-apa karena mereka sudah diobati. Maksudnya sudah terapi. Yang lain sedang terapi dan mungkin mereka akan mati. Tapi di 2030 tidak boleh ada kematian.
Oke. Yang ketiga, tidak boleh ada diskriminasi. Di tahun 2030 sudah tidak boleh ada lagi diskriminasi terhadap pasien HIV. Kalau sekarang, kalau kita sudah mengetahui, masyarakat sekarang sudah mengetahui bahwa di rumah anu si A itu positif HIV, kebayang nggak? Ayahmu dulu imahna usir segala macam dan sebagainya. Makanya sampai hari ini pun yang positif HIV itu tidak akan pernah terbuka. Dan kami pun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tidak akan membuka identitas siapa yang ada di sekitar teman-teman semua yang terinfeksi HIV. Begitu ya. Tapi nanti kalau stigma negatifnya sudah hilang, sudah zero di 2030, ketika seseorang diketahui HIV, kita sudah cuek aja seperti kita mengetahui orang itu berpenyakit flu, pilek, demam atau sebagainya. Kenapa tidak perlu ada stigma seperti itu? Karena penularan HIV itu tidak semudah penularan apa tadi kawan menyampaikan flu, pilek, tuberkulosis. Karena penularan HIV itu harus ada aktivitas, teman-teman. Oke, yang pertama tadi kan penularannya melalui cairan. Tidur bareng itu tidak akan menularkan, tapi tidak perlu. Tapi dengan catatan tidak ada aktivitas seksual, ya. Jadi lagi tidur ya tidur aja. Minum bareng satu gelas bersama itu tidak menularkan. Makan bareng, mandi bareng, tukar pakaian itu tidak menularkan. Karena seperti tadi yang disampaikan Kang Wawan itu waktunya harus tepat, virusnya ada atau tidak, begitu ya. Jadi kita jangan terlalu khawatir kalau duduk berdampingan dengan seseorang yang HIV positif. Justru kita harus tidak mau ya berdampingan dengan mereka yang tuberkulosis, HIV dengan TB, gegalanan anak itu hadir, tidak merasa berisiko tertular, padahal penularan TB itu sangat kencang sekali ya. Tapi kalau HIV mah ini dulu imahna usir, padahal tidak akan terjadi apapun ya, asal kita tidak melakukan aktivitas yang berisiko menularkan HIV. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, Kang Wawan. Nah, sekarang kita berbicara tentang LGBT ya, bahasa Inggris. Akronim itu apa ya singkatannya? Tadi itu lesbian, gay, biseksual, transgender. Dan istilah ini digunakan semenjak tahun 90-an dan menggantikan frasa komunitas gay. Nah, nanti kita harus tahu ya, sebagai remaja siaga kesehatan, hari ini teman-teman harus sudah bisa membedakan apa itu lesbi, apa itu gay, apa itu biseksual, apa itu transgender. Oke. Ada yang pernah mendengar istilah homoseksual? Homo. Atau istilahnya apa ya di kampus? Sama ya, homosek. Bahasa yang disandangkan kepada seseorang yang terlihat secara fisik. Awas itu mah homosek, misalkan. Itu kan sering terdengar ya di kalangan remaja. Nah, sejak tahun 1950-an orang mengenal dengan istilah homoseksual. Tapi sejak tahun 90 di Amerika istilah LGBT mulai dipopulerkan sebagai usaha merubah stigma negatif kaum homoseksual menjadi lebih positif. Itu di Amerika yang menginginkan LGBT itu dilegalkan. Jadi mereka itu supaya istilah homoseksual itu tidak menjadi diskriminatif, mereka merubah istilahnya menjadi LGBT. Padahal di Jerona sami-sami wae hal itu. Oke. Lanjut kawan. Nah, orientasi seksual itu terbagi 4. Heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Ada yang bisa membantu saya? Heteroseksual itu seperti apa?
Oke, dari tanda-tanda di belakang. Yang hetero itu seperti apa sih? Itu seksual yang normal ya. Laki-laki ke perempuan, perempuan dengan laki-laki. Kemudian homoseksual. Homoseksual itu seksnya ke sejenis ya. Laki-laki ke laki-laki, yang tadi istilahnya apa? Gay. Kemudian perempuan yang perempuan, istilahnya dengan lesbi. biseksual. Ada yang tahu biseksual? Oke, jadi istilah zaman dulunya bahasanya adalah ACDC. Kalau di istilah baterai di lampu itu ACDC. Ke perempuan, oke. Ke laki-laki juga, oke. Itu namanya biseksual. Kalau aseksual itu sepertinya di manusia nggak ada ya, karena ini lebih banyak di hewan, tumbuhan untuk perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, lanjut. Ini udah dipahami ya. Minimal kita mendengar dulu istilah-istilah, kemudian kita bisa membedakannya. Nah, fenomena LGBT sudah sangat memprihatinkan. Oke, ada yang tahu apa? Plaza Asia Oh iya. atau apa Asia Plaza? Plaza tahu. Mual-mual yang ada di kita. Coba. Kalau saya jalan-jalan di situ, apalagi kalau saya jalan-jalan di kafe-kafe yang sekarang bermunculan di banyak penjuru kota Tasik, kita sudah banyak melihat ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan kita sudah bisa membaca kalau mereka itu ada hubungan spesial dari gerakan matanya, dari bahasa verbal, kita sudah bisa melihat di situ. Jadi apalagi kemarin Indonesia sudah mencanangkan akan ikut melegalkan LGBT. Ada yang pernah mendengar nggak? Iya. Dan mereka merasa didukung ya. Sehingga kaum LGBT ini sekarang jangankan di kota besar, di kota Tasik aja kita sudah bisa melihat mereka-mereka yang ingin diakui keberadaannya. Betul nggak teman-teman yang di USIR? Karena di sekitaran kampus USIR itu kan banyak tempat nongkrong ya. Dan saya dengan tim sering jalan-jalan ya, bahwa kita melakukan riset kecil-kecilan, melihat dari verbal mereka, apakah mereka itu memiliki kecenderungan LGBT atau tidak. Nah, kemudian ada organisasi dan komunitas yang semakin hari jumlahnya semakin besar. Kan dulu menyala luput, tidak mau diketahui. Nah, kalau sekarang karena keberadaan LGBT ingin diakui, mereka malah muncul dari mulai kota besar sampai ke kota Tasikmalaya. Nah, ini yang poin ketiga itu, banyak pembiayaan dari luar negeri terkait program-program yang mendukung LGBT. Dan ini bocorannya sangat luar biasa. Salah satunya di Indonesia. Indonesia itu kan relatif agamis ya, apalagi di kota Tasikmalaya. Mereka itu ingin LGBT itu dilegalkan dan menjadi dianggap sesuatu yang biasa di wilayah. Dengan apa? Dengan program-program mereka. Salah satunya kan banyak situs-situsnya. Situs-situs itu yang dibiayai oleh luar negeri supaya di Indonesia membumi tuh sendiri. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih. Suaranya dari belakang bisa dengar. Kira-kira transgender itu apa? Lucinta Luna ya? Itu contoh fisik. Ya, sekarang bayangin Lucinta Luna kemudian definisikan dengan kata-kata teman-teman. Kira-kira apa? Apa? Merubah fisik dia. Nah, kalau transgender itu, tolong diluruskan ya, takutnya saya salah menyampaikan. Transgender itu seseorang yang merasa orientasi seksualnya itu berbeda dengan gender fisiknya. Lebih kurang seperti itu. Jadi, mohon maaf Lucinta Luna dijadikan contoh ya. Itu kan Lucinta Luna itu laki-laki ya. Secara fisik dia laki-laki. Ya. Secara fisik itu laki-laki. Tapi naluri seksualnya dia seorang perempuan.
dan dia merasakan kalau dirinya itu seorang Perempuan. Nah, terlepas apakah kelaminnya dirubah atau tidak, ini baru terlihat dari antara kondisi fisiknya dengan orientasi seksnya sudah berbeda. Beda. Jadi, ataupun juga sebaliknya, seorang perempuan, fisiknya perempuan, tapi nalurinya dia bahwa dia itu sebagai laki-laki, dan itu bertolak belakang antara kondisi fisik dengan kondisi orientasi seksnya di dalam jiwanya. Apakah ini merupakan sebuah penyakit mental atau kelainan jiwa? Kira-kira bagaimana? Kalau dulu seseorang yang transgender itu, termasuk di dalamnya yang LGBT, itu dikategorikan merupakan penyakit mental. Tapi dengan perkembangan sekarang itu sudah dikeluarkan. Jadi katanya LGBT itu sudah tidak lagi termasuk kategori penyakit mental. Begitu menurut para ahli. Dilanjut Pak. Waktunya berapa menit lagi? Nah, LGBT itu global systemic gerakan dunia ya, gerakan yang dilakukan oleh seluruh dunia, yang dilakukan oleh mereka LGBT yang berada di seluruh dunia supaya LGBT itu diakui di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Lanjut Pak. Nah, banyak komunitas-komunitas ya, komunitas LGBT di kampus-kampus. Kira-kira di Unsil sudah mendengar Teteh ada seseorang yang L atau G atau B atau itu. Karena kita tidak akan mengetahui kalau mereka itu tidak mengakui. Tapi biasanya teman-teman yang sedikit jeli melihat lingkungannya itu sudah bisa membaca. Oke, lanjut Kang Wawan. Nah, apa saja sih komunitas LGBT yang mereka lakukan supaya mereka diakui, supaya mereka itu keberadaannya dianggap biasa, dianggap lumrah. Mereka itu memiliki komunitas untuk wadah curhat. Tahu nggak di Tasik? Di Tasik juga udah ada, betul nggak kawan? Udah ada komunitas yang di situ. Mereka mempunyai jadwal untuk bertemu, dan mereka juga punya gerakan untuk perlawanan bagi kita yang tidak mendukung LGBT. Oke, paham ya? Paham. Lanjut. Nah, kenapa LGBT mudah menyebar? Nah, kita baca ya. Orang tua dan masyarakat membiarkan dan tidak peduli dengan masalah LGBT yang terjadi pada anak dan remaja di lingkungannya, dan mereka menganggap hal biasa dan swag. Jadi sebenarnya LGBT itu bisa dikendalikan, teman-teman. Jadi tergantung dari sejauh mana orang tua dan masyarakat bisa membatasi lingkup anak yang ada di lingkungan itu supaya mereka tidak masuk ke LGBT. Nah, kalau sekarang ada istilah maghrib ngaji ya? Masih pada ngaji? Masih. Oke, alhamdulillah. Ini rata-rata orang kota atau orang Kawalu? Kalau orang Kawalu kan biasanya masih Oke. Maaf. Jadi teman-teman ini walaupun sudah SMA kelas 3, jangan pernah malu untuk tetap makin mengaji ya. Mengutamakan mengaji, setelah itu